Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi di Morning Briefing kali ini, tanggal 26 Januari 2015. Langsung saya fokus market untuk ke depan. Kita fokus terhadap FOMC, FOMC yang akan ada diumumkan pada tanggal 29 Januari. Ini nampaknya juga mempengaruhi pergerakan market untuk minggu ke depan. Kemudian juga fokus terhadap euro di kawasan di Yunani setelah series memenangkan, dikhawatirkan dari zona ini dari Amerika Serikat kembali lagi bahwa ke depan employment cost index yang terjadi juga cukup masih tetap bagus untuk forecast fundamental Amerika Serikat. Dan juga kita melihat dari advance GDP quarter to quarter, meskipun di forecastkan 3,1%, quarter yang lalu merupakan hasil revisi menjadi 5%, namun hanya 3%. Kemudian juga dari PMI Chicago terlihat masih dalam taraf yang cukup di atas ekspansi, 58,1 dari 58,3. Dari keseluruhan data-data ini masih tetap disimpulkan bahwa Amerika Serikat masih memegang kuasa atau dominasi terhadap pergerakan mata uang maupun terhadap stabilitas ekonomi. Kemudian juga perkiraan terhadap tingkat suku bunga akan berubah dalam kuartal kedua maupun ketiga ke depan. Terlihat juga semakin santer terdengar di dalam setiap statement yang dilakukan oleh Fed. Kemudian juga hasil dari kemarin pembelian obligasi yang direncanakan sebesar 60 billion euro sampai ke bulan September 2016 tahun depan. Namun hal ini akan tetap berubah selama pergerakan dari inflasi masih di bawah target mereka, yaitu sebesar 2%. Kemudian langsung saya mengambil dari forecast atau ekspektasi dari pengucuran bailout atau pola bantuan yang dilaksanakan oleh ECB dari 10 bank terbesar. Terlihat pertama sekali dari Goldman Sachs memperkirakan bahwa akan terjadi pengucuran kredit atau pengucuran bantuan sebesar 500 billion hingga 1 triliun euro setiap sampai ke akhir tahun 2016 bahkan ke depannya. Kemudian juga mereka memperkirakan bahwa akan terjadi impact yang cukup besar di euro terhadap US dollar. Kemudian juga mereka memperkirakan akan terjadi deposit cut rate yang terjadi pada bulan Mei 2015 mendatang, Goldman Sachs. Kemudian dari Citi memperkirakan pembelian obligasi lanjutkan selama lebih dari 2 tahun. Kemudian juga mereka juga memperkirakan bahwa euro dolar berposisi kemudian tetap memperhatikan terhadap pengumuman dari bank sentral mereka, ECB. Kemudian Bank of America juga memperkirakan pengucuran dana akan terjadi sebesar 500 hingga 700 billion lebih dari 18 bulan. Kemudian juga dari hal ini juga memperkirakan bahwa euro dolar juga mengalami penurunan atau pelemahan selanjutnya. Kemudian juga ini mereka menyarankan kepada para investornya untuk mengambil copi untuk euro dolar kemudian dalam keadaan selling yang berkepanjangan. Kemudian dari UBS secara tegas menyatakan downside for euro akan tetap sama hingga ke 1,1 dolar melawan euro ya. Jadi euro terhadap dolar adalah 1,1. Kemudian BNP Paribas juga memperkirakan target inflasi tetap ke 2% sepertinya akan sulit tercapai. Kemudian juga mereka merekomendasikan untuk bearish terhadap euro, kemudian juga mengambil posisi di euro pound sterling untuk pengumuman pada hari Selasa besok. Kemudian dari kredit agrikol
tetap memperkirakan bahwa euro dolar dalam keadaan down hingga ke 1,1 juga, meskipun terjadi koreksi ke 1,2. Kemudian Credit Suisse terlihat juga hampir sama. Semua perkiraan juga sama. Euro mengalami pelemahan hingga terjadi ECB announce yang akan diadakan pada hari Selasa besok. Kemudian Morgan Stanley juga hampir sama. Yang berbeda di Morgan Stanley, skenario masih tetap sama, euro dolar drop. Mereka menyarankan untuk pengambilan posisi di dolar yen untuk memanfaatkan celah untuk kenaikan di dolar. Kemudian Deutsche Bank juga hampir sama. Jadi Deutsche Bank menargetkan 1,1 di euro dalam minggu ini. Jadi keseluruhan bank dari 10 bank menyarankan dalam keadaan drop untuk euro terhadap US dollar. Saya kira sangat menarik dari seluruh bank besar ini memperkirakan keadaan euro tertekan disebabkan oleh likuiditas yang banyak terjadi di euro, disebabkan oleh keputusan dari ECB yang menggelontorkan sekitar 600 billion euro. Kemudian juga terlihat target untuk inflasi semakin keras, semakin terlihat untuk dinaikkan dengan menurunkan dari tingkat nilai tukar euro terhadap US dollar ini. Kemudian kita melihat akhir ini dari 2 minggu ke belakang, bank sentral, ada beberapa bank sentral yang menurunkan tingkat suku bunga. Bank sentral Kanada menurunkan tingkat suku bunga dari 1% menjadi 0,75%, sehingga mempengaruhi pergerakan dari Australia terhadap US dollar juga terpengaruh. Kemudian juga terlihat dari pergerakan ini, meskipun dalam bulan ini Australia dollar terhadap US dollar tingkat suku bunga masih tetap sama di 2,5%, namun diperkirakan pada bulan ketiga tahun 2015 ini terlihat sepertinya akan mengikuti dari pergerakan euro terhadap Swiss. Kemudian juga tingkat suku bunga diturunkan menjadi minus 0,75%. Dari kebijakan-kebijakan yang terjadi di beberapa belahan dunia, terlihat hanya Amerika Serikat dan Inggris yang menginginkan kenaikan tingkat suku bunga. Kemudian juga kita melihat dari Central Bank balance sheet, dari persentase of GDP, terlihat sekali bahwa Swiss National Bank meningkat, jadi persediaan neraca perdagangan mereka meningkat cukup drastis, hampir menyentuh ke 90% dari persentase GDP. Kemudian dari Jepang sendiri, Bank of Japan juga meningkat lebih besar dari 40%, kemudian diikuti oleh Bank of England. Kemudian kekuatan dana untuk mengcover dari kerugian setiap central bank balance sheet terlihat cukup jelas bahwa Swiss percaya diri melepas 1,2 peg nilai euro terhadap Swiss. Kemudian Bank of Japan juga masih tetap percaya diri untuk menahan tingkat suku bunga mendekati 0%. Sementara kita melihat dari European Central Bank sendiri hanya sedikit persentasenya, yaitu sekitar 20%. Kemudian selain itu persentase yang tinggi juga, namun tidak setinggi dari Swiss National Bank dibandingkan dengan Central Bank balance sheet terhadap persentase GDP, yaitu Amerika Serikat, yang hanya sebesar 20% dari persentase of GDP. Hal ini terlihat bahwa dua negara atau dua bank sentral, yaitu Bank of Japan maupun Swiss National Bank, mempunyai nilai bargaining power yang cukup tinggi untuk mempengaruhi pergerakan dari tingkat suku bunga. Kita melihat minus 0,75 dan 0,1%. Kemudian selanjutnya untuk oil,
Saya melihat dari dua komentar yang dikemukakan oleh Sekjen OPEC, Badri, yang menyatakan oil tidak akan turun hingga ke $20 per barrel, ya, $20 per barrel. Kemudian juga harga tidak akan menyentuh ke 20 hingga 25. Kemudian saat ini merupakan harga yang stabil atau harga keseimbangan yang terjadi di oil. Kemudian juga hal ini mempengaruhi pergerakan harga oil, meskipun pada minggu lalu dari Raja Fat meninggal sehingga mengakibatkan kenaikan yang hanya sebentar di Brent crude. Kemudian ternyata pada penutupan hari Jumat harga melanjutkan penurunan kembali. Kemudian dari crude stock juga terlihat peningkatan dari stok 10,1 miliar barrel menjadi total 397,9 miliar, yang merupakan harga tertinggi atau persediaan yang tertinggi selama beberapa tahun ke belakang, 80 tahun ke belakang. Kemudian hal ini juga memicu terhadap penurunan harga yang terjadi di oil secara keseluruhan. Demikian Bu Sundari, beberapa poin penting yang terjadi untuk fundamental ke depan. Saya kira euro masih terlihat masih dalam keadaan drop, kemudian dari Australia juga dalam keadaan drop, kemudian dari oil terlihat masih melanjutkan penurunan hingga ke 20 hingga ke 25 dan $25 per barrel. Bu Sundari. Ya, terdengar akibat dari pelonggaran kuantitatif yang dilakukan oleh ECB minggu lalu, kemudian juga pengaruh terhadap ini ya, ada sedikit pengaruh juga dan nanti mungkin bisa dilihat secara teknikal Eropa juga. Terlihat euro kebanyakan dari bank-bank sentral atau 10 bank besar yang terjadi di beberapa belahan dunia menyatakan bahwa euro akan terpantau hingga ke 1.1. Kalau kita melihat secara teknikal 1.1 berada di sini. Nah, itu dia. Ya, sekitar itu ya. Nah, sekitar itu. Kira-kira apabila kita melihat ada celah sebesar 1.911 poin lagi di Monex Trader. Jadi kita bisa manfaatkan di sini. Saya pakai chart monthly. Kemudian hal ini kita turunkan kembali ke weekly. Pattern-pattern yang terjadi juga hari ini terlihat terus tidak ada retrace di weekly. Memanfaatkan retrace dari pergerakan. Nah, ini di daily juga belum ada retrace yang cukup berarti. Kemudian di 4 jam kita lihat belum ada juga retrace yang cukup berarti untuk saat ini. Kemudian di 1 jam time frame yang lebih kecil untuk short. Nah, ini ada retrace ya, ada retrace yang terjadi. Pin bar terjadi pada 2 jam pertama pembukaan hari Senin hari ini. Kemudian hari ini terus harga mengalami kenaikan. Saya kira dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi short dengan memanfaatkan harga tertinggi terdekat di 1.12861 merupakan batasan stop loss. Jadi saya kira stop loss yang terjadi juga tidak cukup besar. Dimungkinkan juga untuk kali ini penggunaan strategi untuk follow trend juga dimungkinkan dengan bagus dengan choppy trade maupun untuk di long term transaksi hingga ke 1.1 sesuai dengan perkiraan dari 10 bank besar yang tadi.
Kemudian juga efek terhadap euro saat ini fokus terhadap Yunani kembali setelah kemarin ECB menggelontorkan kebijakan untuk pembelian obligasi. Kemudian juga disebabkan oleh partai Syriza yang memenangkan posisi pemilu yang terjadi di Yunani, yang diperkirakan juga mereka adalah anti terhadap bailout, kemudian diperkirakan akan melepaskan diri dari euro. Hal ini juga sedikit banyak membebani terhadap pergerakan dari euro terhadap US dollar. Kemudian selanjutnya saya kira dari Australia dollar terhadap US dollar secara monthly juga terlihat kisaran harga low 0.78566 telah terjadi. Kemudian daily langsung mengambil posisi daily. Untuk hari ini, bahkan untuk bulan ini terlihat untuk breakout di 0.80 direspon cukup bagus juga hingga hari ini. Kemudian langsung terhadap 1 jam untuk transaksi jangka pendek sama. Jadi seharian penuh pada hari Jumat kemarin, Australia dolar terhadap US dollar terus mengalami penurunan meskipun penutupan berada di atas harga low yaitu 0.79. Hari ini terjadi koreksi yang dapat dimanfaatkan oleh kita semua bahwa posisi downtrend yang terjadi di Australia terhadap US dollar juga terbuka. Kemudian memasangkan stop loss yang terjadi di 0.80-an. Kemudian di pound sterling terhadap US dollar juga mengikuti pergerakan dari penguatan dolar indeks hingga ke 1.500. Saya kira untuk jangka panjang, jangka menengah dengan jangka panjang target ke 1.47968. Kemudian di dolar yen, ya dolar yen ini terlihat terjadi koreksi dalam keadaan penurunan. Saya pakai 1 jam. Nah ini dia, terjadi koreksi di dalam 1 jam. Maksimal koreksi terbaca di 117.937. Kemudian pergerakan dari dolar yen sedikit terhambat dikarenakan harga tertinggi yang terjadi untuk bulan lalu menjadikan alasan kita untuk pemasangan posisi stop loss yang cukup jauh. Kemudian kita melihat dari harga mingguan juga terlihat selama minggu kemarin dolar yen mengalami stagnasi yang cukup panjang dari 118 merupakan batas atas, range paling atas, kemudian harga terendah yang terjadi di 116.877. Kemudian hari ini juga terlihat harga masih berubah, masih menempati posisi tengah yang terjadi di antara harga tertinggi dan terendah pada minggu lalu. Kemudian pemanfaatan strategi masih memanfaatkan choppy trade untuk dolar yen dengan time frame yang kecil. Kemudian dolar Kanada setelah menurunkan tingkat suku bunga terlihat dolar yang cukup tangguh, kemudian Kanada terus mengalami pelemahan. Hingga saat ini diperkirakan apabila terjadi breakout di wilayah 1.24580, kemungkinan juga pergerakan dolar Kanada akan terus berlanjut ke 1.60. Kemudian dari oil, ya dari oil kita lihat di sini pergerakan oil akan terus berlanjut. Apabila tadi Sekjen OPEC menyatakan tidak akan terjadi ke angka 20, namun masih cukup jauh ya pergerakan apabila dilihat dari pergerakan harga ini. Harga saat ini berada di 45.07 yang merupakan harga terendah yang terjadi selama beberapa tahun sekarang. Kemudian harga target selanjutnya masih tetap sama di kisaran 33.80-an yang merupakan harga terendah yang terjadi pada tahun 2008. Kemudian kita cukup menarik ini untuk diawasi pergerakan dari minyak sampai seberapa jauh penurunan yang terjadi di minyak yang mengakibatkan dari beberapa negara, dari beberapa stok menutup posisi dalam posisi dari beberapa ladang minyak dari beberapa perusahaan minyak di beberapa negara. Kemudian di emas, ya terlihat emas meskipun berada di wilayah atas, kemudian saat ini terlihat selama dari tanggal 21 hingga tanggal 23 dan 26 saat ini emas sedikit tertahan dikarenakan secara teknikal kita melihat di sini pergerakan emas tertahan
dalam kenaikan hingga ke 1299.42. Kemudian target untuk kenaikan di sini kita lihat di 1311.44. Kemudian pergerakan harga emas ini juga support terbaca cukup jelas di 1281.13. Demikian Bu Sundari beberapa ulasan terhadap forex maupun komoditi. Bisa dijelaskan sedikit mengenai indeks saham Pak Dwi? Oke. Nikkei korelasi terhadap dolar yen terlihat dalam keadaan stagnan. Untuk dolar yen, Nikkei juga terlihat juga dalam kondisi stagnan. Chart daily yang terbaca juga terlihat cukup jelas di sini, berada di wilayah tengah. Masih tetap sama, saya kira support yang terjadi juga di 16830, kemudian resisten yang terbaca juga 17707. Kemudian saat ini pergerakan Nikkei terus bergerak mendekati harga resisten. Kemudian kita melihat di sini harga tertinggi di sini di 17707 wilayah untuk resisten, menjadi batasan juga untuk kenaikan lebih lanjut. Kemudian di Hang Seng, terlihat di Hang Seng tren yang terjadi cukup naik ya, cukup bagus di sini. Untuk daily sendiri terlihat, saya mengambil, nah ini dia, sangat panjang untuk pergerakan tren. Koreksi terjadi cukup besar di support yang terjadi, sempat menyentuh tadi, namun belum menutupi garis support yang terjadi. Kisaran di 24.827 apabila 1 jam ini ditutup, kemungkinan Hang Seng akan drop sampai ke wilayah terdekat low yang terbaca di 24.604 wilayah, yaitu low yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2015 yang lalu. Kemudian saat ini harga masih bergerak, belum menutup dalam posisi bearish untuk 1 jam terakhir. Namun tren yang terjadi terlihat sementara masih dalam keadaan up, bisa diambil posisi untuk buy dengan posisi stop loss wilayah low yang terjadi untuk 1 jam terakhir tadi. Demikian Bu Sundari. Ya, Pak Dwi tadi sudah dibahas ya, dari mulai mata uang, kemudian komoditi dan indeks saham, di mana fokus untuk minggu ini selain dari pelemahan euro, juga dia fokus ke FOMC pada hari Kamis besok ya Pak ya. Ya. Oke. Dan untuk data yang keluar hari ini, hari Senin tanggal 26 Januari, kita nanti ada Jerman Imperial Business Event dari zona Eropa, kemudian juga dari masih dari zona Eropa ada Eurogroup meeting, dan untuk Australia ada NIB Business Confidence untuk hari ini ya, data-data yang keluar. Oke, saya rasa cukup sekian untuk morning briefing hari ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Dwi? Oke, sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi pada morning briefing hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dwi Arviono yang telah membawakan morning briefing hari ini. Semua materi yang terdapat pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian kami berusaha menyajikan berita terbaik untuk rekan-rekan semua. Selamat pagi, sampai jumpa di morning briefing berikutnya dan selamat bekerja.